Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syifa Tiara beserta rekan saya Fadril Izati akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perilaku konsumen yang berjudul Analisis Perilaku Konsumen pada masing-masing bidang bisnis. Nah, yang pertama yaitu landasan teori. Pengertian perilaku konsumen menurut Schiffman dan Kanuk adalah consumer behavior can be defined as the behavior that customer display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing of product, service, and ideas they expect while satisfying their needs. Nah, itu menurut dari Schiffman dan Kanuk. Kemudian ada lagi, perilaku konsumen menurut London dan Della Bita adalah consumer behavior may be defined as the dedication, process, and physical activity individuals engage in when evaluating, acquiring, using, or disposing of goods and services. Selanjutnya, perilaku konsumen dalam bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu pertama, proses pengambilan keputusan, kedua adalah kegiatan fisik yang melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan menggunakan barang dan jasa ekonomis. Nah, di sini kami mengambil contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli mobil. Yang pertama yaitu faktor sosial budaya. Konsumen akan mengamati apakah produk itu dapat diterima di lingkungan yang ia tinggali ataukah menjadi bahan ejekan di lingkungannya. Seorang juga akan membeli dan memutuskan membeli mobil tersebut karena pengaruh dari gaya hidup yang dijalaninya. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang meliputi aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup dapat menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua yaitu faktor pribadi dan psikologi. Keputusan seseorang dapat membeli itu dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya. Karakteristik pribadi tersebut meliputi pekerjaan, keadaan, atau kondisi ekonomi. Pekerjaan seseorang berpengaruh pada pola konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seseorang membeli mobil karena sesuai dengan pekerjaan yang dijalaninya. Ia juga melihat kondisi ekonominya pada saat akan membeli. Selain itu, penghasilan juga akan mempengaruhi pola konsumsinya. Yang ketiga yaitu faktor merek. Pilihan konsumen didasarkan pada pengetahuan tentang produk. Semakin banyak informasi yang diketahui tentang suatu produk, termasuk kelebihan dan kekurangannya, maka besar kemungkinan mereka akan membeli produk tersebut. Apabila terdapat merek yang dapat diandalkan dan berkualitas, maka semakin besar pertimbangan konsumen untuk membeli produk tersebut, sehingga konsumen dapat mengurangi resiko jika produk itu tidak bermerek dan tidak berkualitas. Selanjutnya yaitu faktor pelayanan. Kelemahan penjual dalam memperkenalkan produk, sikap, dan pelayanan terhadap konsumen ketika menjual produk, serta sifat komunikatif penjual terhadap pembeli sangat penting untuk diperhatikan. Apabila ada kesalahan dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen, maka akan menimbulkan kebatalan. Nah, yang dilakukan di sini seperti sales, gitu, SPG. Nah, ini sangat berpengaruh dalam faktor pelayanannya. Selanjutnya yaitu ada faktor produk. Kenyamanan produk tentu berpengaruh besar pada keputusan pembeli, karena kenyamanan suatu produk akan memberikan tingkat kepuasan tersendiri bagi konsumen. Kelengkapan fitur yang tersedia dari suatu produk merupakan penunjang kualitas produk. Semakin tinggi kelengkapan fitur yang ada pada mobil, maka konsumen akan cenderung membelinya. Selanjutnya ada faktor harga. Harga mempengaruhi persepsi konsumen dalam membeli barang. Harga yang rendah dapat memberi persepsi produk berkualitas rendah. Sedangkan harga yang lebih tinggi mengesankan kualitas produk yang lebih bagus. Semakin produk itu semakin harganya tinggi yang bersaing dengan produk yang lain, maka konsumen akan menganggap produk itu memiliki kualitas yang baik dan terjamin mutunya. Selanjutnya yaitu ada faktor promosi. Salah satu sarana promosi kepada konsumen yaitu dengan mengiklankan produk beserta suku cadang asli untuk menjaga kualitas produk. Semakin sering iklan itu muncul, maka konsumen akan dapat berbagai macam informasi tentang produk-produk yang dikeluarkan. Selanjutnya ada faktor distribusi. Ketersediaan barang menjadi pilihan konsumen dalam pilihan suatu produk, sehingga ketersediaan barang di pasar harus terpenuhi, agar konsumen tidak khawatir jika produk itu kehabisan. Semakin banyak persediaan yang dimiliki, konsumen akan lebih responsif dalam membeli, sehingga ketersediaan barang di pasaran harus diperhatikan bagi perusahaan.
Selanjutnya yang terakhir adalah faktor kepercayaan. Ketahanan mesin merupakan indikator dalam menentukan kualitas mobil. Apabila memiliki mesin yang kuat dan awet, maka semakin besar peluang menarik minat konsumen untuk membelinya, karena mereka percaya bahwa kualitas mesin sangat baik. Selain itu, pengaruh keluarga juga menjadi acuan konsumen dalam membeli produk. Karena keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh, semakin besar pengaruh keluarga dalam meyakinkan suatu produk, maka konsumen akan lebih mempercayai produk yang akan dibelinya. Nah, itu menjadi contoh dari berbagai faktor perilaku konsumen dalam membeli mobil. Nah, selanjutnya kami berikan contoh tentang analisis perilaku konsumen terhadap pemakaian aplikasi online. Yang pertama yaitu berpikir jangka pendek. Karakteristik perilaku konsumen yang satu ini sudah melekat dengan konsumen Indonesia yang merasakan dampak positif berupa kemudahan teknologi yang serba instan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan adanya aplikasi online yang memudahkan konsumen untuk mencari transportasi tanpa harus keluar rumah terlebih dahulu. Karakteristik berpikir jangka pendek dapat menimbulkan dampak negatif karena membuat konsumen menjadi manja dan tidak dapat berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu tidak terencana. Karakteristik yang kedua ini identik ada pada perempuan yang notabene-nya lebih sering berbelanja daripada laki-laki. Karakteristik ini dapat diartikan konsumen memutuskan membeli barang karena merasa membutuhkan dan adanya keinginan untuk memiliki tanpa memikirkan manfaat dan tujuan membeli barang tersebut. Hal ini dapat membuat konsumen menjadi lebih konsumtif dan boros dalam mengelola keuangan. Selanjutnya yaitu suka buatan luar negeri. Salah satu karakteristik konsumen di Indonesia terutama ya adalah sangat suka buatan luar negeri karena adanya persepsi kualitas produk luar negeri yang lebih tinggi dibandingkan produk lokal. Kita bisa melihat dari konsumen dan selebritis dan tokoh publik yang sering berlibur ke luar negeri dan membeli banyak barang buatan luar negeri hingga rela membayar pajak yang mahal untuk mendapatkan produk tersebut. Selanjutnya yaitu berorientasi pada konteks. Karakteristik yang satu ini sudah terancam dalam pola pikir orang Indonesia yang seringkali menilai dari tampilan luarnya dan peran brand yang ikut andil dalam penilaian produk tersebut. Konteks yang dimaksud adalah konteks produk, yaitu tampilan produknya maupun dari produk tersebut seperti BPOM untuk makanan dan obat-obatan, sertifikat untuk produk-produk tertentu, serta harga dan brand. Nah, itu adalah salah dua ya dari contoh perilaku konsumen dalam membeli mobil dan pengguna online, media online. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini pengambilan keputusan dalam membeli barang dipengaruhi oleh perilaku konsumen untuk memenuhi keinginan kebutuhannya. Perilaku konsumen sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian suatu produk. Nah, dapat kita simpulkan dari kedua contoh tersebut itu, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam membeli mobil adalah faktor sosial budaya, faktor pribadi dan psikologi, faktor merek, faktor pelayanan, faktor produk, faktor harga, faktor promosi, dan faktor distribusi serta kepercayaan. Yang kedua yaitu karakteristik konsumen dalam menggunakan aplikasi online adalah berpikir jangka pendek, tidak terencana, suka buatan luar negeri, dan berorientasi pada konteks. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.